Luar biasa, kita anak-anak Tuhan selalu luar biasa. Karena lagu tadi mengatakan bahwa janji Tuhan itu selalu bersinar. Dan buktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar. Amin. Dan ketika kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah kita. Masalah, sakit penyakit, kesusahan, mungkin diputus pacar, atau masalah ekonomi, finansial. Ketika kita punya masalah-masalah seperti itu, kalau kita percaya kita punya Tuhan yang besar, kita pasti tampil menjadi orang-orang yang hebat dan menang, saudaraku. Dan kita tidak tertekan oleh persoalan, kita tidak tertindih oleh masalah, tetapi Tuhan kita itu selalu di atas masalah kita. Amin. Kita harus imani dan yakini bahwa kita percaya bahwa setiap persoalan apapun yang kita hadapi, ketika kita punya iman, punya keyakinan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan masalah apapun itu tidak membuat kita kecil hati, itu tidak membuat kita mundur, atau itu tidak membuat kita stres atau depresi. Tapi kita justru melangkah terus bersama dengan Tuhan seperti burung Raja Wali, ya. Kita terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Kenapa? Filosofi burung Raja Wali. Filosofi burung Raja Wali adalah lambang burung yang kuat, burung yang perkasa. Dia itu meskipun badai itu besar, dia tetap terbang tinggi. Coba kalau burung emprit, burung terkukur, ketika ada badai, dia terbang terus, pasti dia akan jatuh, ya, terpelanting. Tetapi burung Raja Wali terus menembus badai, ya, langit biru, dia terus tembus terus, awan kelabu dia tembus. Kenapa? Karena dia punya kekuatan dan semangat yang luar biasa. Nah, anak-anak Tuhan itu diibaratkan oleh Tuhan, firman Tuhan itu seperti burung Raja Wali. Dia terus terbang tinggi meskipun ada badai, ada angin tofan. Dia tidak bisa menggentarkan dan melemahkan kita. Amin. Nah, itu anak-anak Tuhan. Kenapa orang-orang itu bisa seperti itu? Karena dia tahu siapa dirinya di dalam Yesus Kristus. Orang yang tahu jelas identitasnya di dalam Yesus Kristus, dia pasti tahu persis bagaimana dia menjalani kehidupan setiap hari. Dan persoalan-persoalan yang dihadapi, masalah-masalah yang dihadapi, dia tidak akan gentar. Karena dia tahu pasti ada jalan keluar ketika ada persoalan. Asal kita mengandalkan Tuhan 100%. Siapapun itu, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, itu semuanya sama. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan bahan yang sama, dan kita diberikan kuasa oleh Tuhan juga kuasa yang sama. Dan itu tinggal kemampuan kita, atau potensi kita, atau respon kita terhadap kuasa yang dicurahkan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kebangkitan, ya kan? Setelah kebangkitan ada penampakan Yesus ya kepada murid-muridnya, ya, sebelum nanti kita hari Kamis depan itu memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, ya kan? Kenaikan Yesus Kristus, libur panjang itu, kenaikan, terus hari raya Waisak, terus Sabtu libur, Minggu libur, jadi libur panjang. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia sebenarnya ingin memberikan keyakinan kepada murid-muridnya bahwa aku itu adalah Tuhan yang hidup dan aku gak mati, aku bangkit dan hidup dan dia bangkit dari antara orang mati dan hidup bersama-sama dengan kita. Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa dia disebut Immanuel? Immanuel itu Allah menyertai kita, Allah beserta kita. Kalau Allah yang kita sembah mati untuk selamanya, dia tidak bangkit dan dia tidak hidup, buat apa kita percaya kepada Yesus Kristus? Amin. Ya, meskipun kita golongan minoritas, mungkin terlalu kecil, terlalu sedikit di Indonesia, tapi kita gak usah takut karena kita punya Allah yang mayor, Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara, sehingga kita tidak perlu takut dengan keadaan kita sekalipun kita sedikit. Mungkin di kampusmu kamu terlalu sedikit dibandingkan dengan orang-orang mereka, tapi kita punya kekuatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Ketika kita iman kita dimanapun saja berada, di lingkungan manapun saja berada, kita harus hidup iman kita sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi apapun. Dan para mahasiswa yang sedang kuliah, mungkin teman-teman seringkali ngeledekin kamu, ngecek kamu, ya kan? Saudara tetap harus nyatakan, ya. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara bahwa banyak orang Kristen dia nggak tahu bagaimana cara menyampaikan Injil kepada orang-orang di sekeliling. Sehingga ketika ada orang yang datang mau percaya Yesus, dia nggak ngerti bagaimana caranya menuntut dia sampai dia bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Minggu lalu hari Selasa kemarin saya pelayanan di lapas penjara, ya. Saya sampai lupa, Brother Aan mau ikut, saya sampai lupa kabarin, ya, karena itu mendadak tiba-tiba telepon,
hari Selasa, biasanya Selasa kedua, dan keempat itu kemarin Selasa tepat ya kemarin ya, tanggal 30 atau Selasa kelima, tanggal 30 ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada waktu saya melayani di lapas penjara ya, di sana itu banyak orang-orang yang artinya sekelilingnya, mereka itu bertanya-tanya tentang artinya bagaimana percaya kepada Yesus Kristus. Akhirnya saya latih mereka ya, para narapidana saya latih untuk artinya menyampaikan kebenaran bagaimana kabar baik disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu ketika mereka bertanya. Nah, artinya bahwa kita tidak akan mengkristenkan orang, ingat, tapi kita mengabarkan kabar baik, kabar yang sesungguhnya bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, dia dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit, ya, bangkit dan kemudian setelah bangkit dia hidup, ya kan, menampakkan diri, hidup bersama dengan kita, dan setelah hidup bersama kita kurang lebih selama berapa? 40 hari, dan dia naik ke surga, ya. Dan nanti setelah dia naik ke surga ada kuasa yang dicurahkan kepada saya dan saudara, adalah kuasa Roh Kudus. Apa? Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita. Dan Yesus sudah terangkat, yang menyertai setiap perjalanan kita adalah Roh Kudus, Rohnya Allah menyertai perjalanan hidup kita. Kenapa sampai Roh Kudus menyertai kita? Karena dia tahu ada potensi yang sangat bahaya di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Karena kita ibarat domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Saya sudah jelaskan ya, serigala itu buas atau Cina? Ya, berarti domba di setengah serigala. Berarti sekelilingmu itu bukan orang baik-baik, artinya bukan baik-baik saja, tetapi serigala-serigala yang akan menerkam saudara. Serigala-serigala itulah pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang ingin menghancurkan hidupmu, dan dia tidak suka dengan kehidupan kamu yang lempeng-lempeng saja dan ikut aturannya Tuhan. Sehingga serigala-serigala itu berusaha untuk menghancurkan, mencabik-cabik hidupmu, apalagi generasi muda yang mudah sekali untuk dicabik-cabik oleh serigala-serigala itu. Maka dari itu ketika saudara sadar bahwa engkau adalah domba-domba yang diutus di tengah-tengah serigala, domba-domba itu harus ada penyertaan Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, ketika Yesus naik ke surga, dia turunkan Roh Kudus. Bapa utus Roh Kudus itu untuk menolong kita. Karena apa? Kita nggak mampu hidup sendirian. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Roh Kudus disebut dia Roh penghibur. Ketika saudara susah, ketika saudara ada masalah, dia hibur saudara. Dia Roh penolong. Dia penolong kita. Ketika kita lemah, ketika kita nggak sanggup berbuat apa-apa, dia tolong kita. Asal kita mau berseru kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Allah, dia akan tolong kita. Nah, saudaraku, di dalam perjalanan, ya pada waktu saya berjalan menuju ke lapas, saudara itu aneh. Saya tiba-tiba biasanya nggak pernah ya kalau mampir ke kawasan industri Cekembar, kita lewat aja. Tapi waktu itu Roh Tuhan kuat banget mampir gitu ke kawasan industri. Kan itu khusus orang-orang kaya sebenarnya ke kawasan industri, karena kan minimal beli tanahnya juga 1.700, harus punya uang 5 miliar baru bisa beli tanah di situ, ya kan? Terus udahlah kita jalan-jalan aja, lihat pemandangan, lihat view gitu kan. Kan kita di lapas juga nanti jam 11 baru mulai, kita lihat situ dulu. Saudara-saudara Kristen, kita sudah kelewat, Moses sudah lewat. Oh, kok lewat, mundur Moses balik. Ya, balik pokoknya kita harus balik masuk ke kawasan industri. Saudara-saudara, ketika kami habis foto-foto di kawasan industri terus makan ya snack, saudara, tiba-tiba ada orang datang nyamperin kita, ya tim, dia minta makan. Aku minta dong snacknya. Dan setelah dia minta snacknya, dia cerita, Pak, tolong doakan saya itu dalam ketakutan. Saya seperti ada kuasa iblis yang ingin menghancurkan hidup saya. Saya takut banget, Pak. Saya takut banget, tolong saya, Pak. Keluarga saya ada di Bogor. Terus saya tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Sumatera, Pak. Kamu Kristen? Oh, saya Kristen. Dia sebutkan salah satu gerejanya. Dan dia berada di situ. Dan dia cerita semua adanya, saya layani dia, terus saya lepaskan dia, terus saya injili dia sampai dia terima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Saudara-saudara, kenapa saya dan tim itu ke situ begitu kuat? Saya percaya Roh Kudus menyuruh saya untuk pergi ke situ karena ada orang yang berdoa di situ untuk minta pertolongan dari Tuhan. Saudaraku, akhirnya saya ketemu dengan dia, dan yang anehnya, saudaraku, seperti roh saya sama roh dia itu agak connect gitu. Saya tadi kan baru posting kejadian itu di Facebook. Tiba-tiba dia WA saya, Pak, tolong saya, doakan saya. Padahal saya nggak temenan Facebook dia, ya kan? Dia WA saya, Pak, tolong bantu saya agar keluarga saya itu semua diselamatkan, dibebaskan dari cengkraman kuasa kegelapan.
Jadi rupanya dia dulu pada waktu masih muda, dia diisi dengan kuasa-kuasa kegelapan oleh nenek moyangnya, ya biasalah. Ya orang-orang di sana itu biasanya dikasih sesuatu oleh leluhurnya biar untuk kebal, untuk kuat, ya kan? Biar kalau ada musuh nggak mempan, ditembak nggak mempan ya. Seperti tadi kesaksian Ibu Popi dulu ya, kalau di apa Bu? Nggak mempan? Sebelum kenal Tuhan? Iya, sebelum kenal Tuhan masih gadis itu. Ya. Diisi maksudnya biar lebih kuat. Ah. Jadi kalau sudut api apa nggak mempan saudara. Baik, berarti Ibu Popi itu nggak mempan di sudut pada waktu sebelum kenal Tuhan Yesus Kristus. Terus tadi Bu Siwa bilang ini, coba Bu Popi sekarang dibakar. Ya panas ya kan? Karena sudah artinya sudah terima Kristus, beda. Makanya saudara-saudara Islam Yesus Kristus. Jadi ketika kita terima Yesus, kalau ada sesuatu yang diisi oleh orang-orang dulu, orang tua kita, nah itu harus dilepaskan, harus dibebaskan, harus dibersihkan agar tidak mengganggu kita. Karena apa? Saya banyak melayani ketika ada satu orang Kalimantan ya, dulu pernah tinggal di Panti, terus keluar di Panti, dia tiba-tiba pada waktu dia pergi ke satu tempat, salah satu supplier saya di Cibubur, dia ada lukisan Nyiro Kidul besar banget, dan setiap orang yang datang ke situ dia datang untuk menyembah lukisan itu karena mereka pemuja itu ya, Nyiro Kidul. Nah, selesai kesalahan Yesus Kristus. Rupanya anak ini yang dari Kalimantan itu waktu kecil sama nenek moyangnya atau leluhurnya dikasih sesuatu untuk minum biar ada kekuatan yang namanya, kalau nggak salah namanya kekuatan Panglima Burung ya oleh di Kalimantan. Akhirnya dia pergi. Dia pergi sama Moses waktu itu ke sana untuk ambil barang. Pas pulang, ketika kita lagi doa di menara doa, tiba-tiba matanya merah. Saudara, apa yang terjadi? Dia manifestasi. Jadi transfer spirit ya, transfer spirit karena dia tidak membentenginya, jadi menyatu. Saudara, apa yang terjadi? Tahu nggak? Itu anak itu dikuasai oleh apa? Bayangin, dewa Thailand ya. Pokoknya semua dewa yang di Benteng Loji itu dikuasai dia. Terus apa lagi? Terus Kuan Im. Jadi ini saya sebutin ya apa. Terus kemudian ada Prabu Siliwangi, Nyi Roro Kidul. Terus Panglima Burung, bayangin menguasai dunia. Dilepasin 10 orang waktu di menara doa, dia nggak bisa, semua terpental. Saya nggak kuat juga. Pasti yang terpental. Akhirnya pecah kaca menara doa. Waktu itu masih di bawah ya, di Cahaya Bangsa kayak gitu. Terus belum lepas, saya pikir udah lepas ya waktu itu. Nggak taunya dia pergi ibadah satu gereja main drum, tiba-tiba manifest pada waktu main drum, ya kan? Wah, akhirnya pada waktu itu saya di toko pas 7 hari itu, saya langsung samperin dia pas ngobrol, dia udah merah matanya, langsung, ayo, saya langsung cekek ininya, dalam nama Yesus, lu jangan macam-macam ya, soal gitu. Aku anak Tuhan, anak raja, langsung saya bawa ke kamar mandi, saya berhadapan dengan toilet itu mukanya udah lepas ya dalam nama Yesus. Waduh, dia berbahasa Inggris loh keluarnya, padahal dia nggak bodoh bahasa Inggris, tapi berkata dalam bahasa Inggris. Semua dia tulis pakai bahasa Inggris, semua tentang Ratu Pantai Selatan, tentang ini pakai bahasa Inggris. Ya, dia pakai. Terus saya tanya setelah dipasi, lo ngerti nggak dia artinya? Nggak tahu. Ya, jadi dia kata dia tulis short of Queen ya, Ratu Pantai. Dia bilang, oh dia pokoknya dia tulis semua, tulis nama dewa-dewanya, dia tulis sama dia. Dan semua disebutkan, semua ada di Benteng Loji sana. Ya kalau saudara mau bisa ke sana, tapi ingat harus tutup bungkus dengan darah Yesus ya, karena anak Tuhan. Karena kalau kita mau ke sana, terus kita berniat untuk peperangan, jangan main-main. Kita harus, saya kalau ke sana udah langsung siap-siap punya dalam nama Yesus, jangan main-main dengan anak raja ya Yesus. Karena apa saudara? Itu pekerjaan kuasa Tuhan untuk menghalangi kita, untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Nah tujuannya Pak untuk menghancurkan. Makanya Tuhan utus Roh Kudus itu untuk menyertai kita biar kita kuat. Makanya jangan ada di kekuatan sendiri. Oke, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 49 ya. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang 49. Kita baca bersama-sama. Saya ayat yang 44, saudara ayat 45 ya. Boleh dimunculkan? Yang mungkin punya gadget.
Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45, 2, 3. Lalu ia membuka hatinya mereka. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang menjadikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu berkati. Ya, ayat 48 nya kita baca tapi pakai nama kita ya. Kamu ganti nama saya, nama saudara ya. Sebut namanya ya. 2, 3. Romel adalah saksi dari semuanya ini. Saya mau bilang nih, saudaraku, jadi sebelum Yesus naik ke surga, ya sebelum Yesus naik ke surga ini, saya bicara sebelum Yesus, ada pesan penting, ya pesan penting yang harus dilakukan oleh semua umat Kristiani. Makanya saya bilang, kenapa kita perlu belajar menginjil? Karena ini amanat agung, ini perintah dari Sang Raja Maha Agung. Jadi kekristenan atau kita ibadah, kita ke gereja itu bukan hanya sekedar ke gereja, tapi harus belajar bagaimana caranya kita menyampaikan kabar baik kepada siapa. Di Alkitab katakan bukan hanya suku tertentu, tapi berita bahwa Yesus Kristus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia di dalam diri dia ada pertobatan dan ada pengampunan dosa, dan berita ini penting banget dan harus disampaikan kepada segala suku bangsa. Dan siapa yang menjadi saksi ini? Saya dan saudara, bukan orang lain. Saya dan saudara, bukan nantilah nunggu kalau sudah tua barusan menjadi saksi Kristus. No, saudaraku, dari kecil pun kita bisa. Makanya kenapa kita bawa anak-anak kita pada waktu sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu diajar bagaimana cara menginjil dengan berbagai metode. Ada metode buku tanpa kata, ada metode 5 jari. Kalau orang dewasa metode buku 4 hukum rohani. Ini tujuannya apa? Untuk menyederhanakan bagaimana orang-orang yang notabene dikatakan orang awam. Artinya orang awam itu ya orang yang sederhana, terus tapi bisa menyampaikan kabar baik. Jadi nggak harus sekolah teologi ya. Mengerti sampai di sini? Jadi sebenarnya orang yang memberitakan Injil atau menjadi saksi Kristus itu bukan orang yang terpanggil sekolah teologi, bukan hanya itu. Itu mah untuk menyempurnakan, untuk menuntut tingkat yang lebih tinggi. Tapi yang paling simpel, saudara bisa ikut, artinya belajar bagaimana cara menyampaikan kabar baik. Sebenarnya sangat gampang, sangat simpel. Ya saya lagi bikin nih, saya mau bikin video tentang bagaimana cara menyampaikan kabar baik. Biar saudara, kan sekarang gampang kan, tinggal di posting di YouTube, tinggal posting itu, tinggal di share, saudara tinggal belajar di situ. Agar saudara bisa. Jadi ketika saudara bertemu dengan teman-temanmu, kita bukan mau mengkristenkan orang, tapi menyampaikan kabar baik kepada mereka. Karena Yesus datang itu bukan untuk mengkristenkan orang, tapi Yesus datang untuk memberitakan keselamatan. Supaya setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah goal daripada Kristus datang ke dalam dunia ini. Itu goalnya, supaya setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Nah, kita mungkin tidak mampu. Maka dari itu, karena di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bahaya, penuh dengan serigala, Tuhan kirim Roh Kudus itu untuk menyertai kita, memperlengkapi kita. Karena Tuhan tahu banget, Dia tahu Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Jadi ada potensi, ada hal yang sangat berbahaya yang akan engkau hadapi. Jadi ketika saudara menjadi orang Kristen yang militer, artinya yang sungguh-sungguh, itu gak heran kalau saudara misalkan dibenci oleh saudara-saudaramu, dibenci oleh teman-temanmu, tiba-tiba ada konflik gitu loh. Karena kebenaran yang kita anut, ada konflik terjadi. Karena Yesus Kristus datang bukan hanya untuk membawa damai. Yesus Kristus datang, Dia juga membawa pedang. Atau arti pedang? Pedang itu bicara tentang konflik kan? Senjata. Artinya, tapi kalau ada pedang, berarti ada permusuhan. Nah, siapa? Yaitu iblis yang ingin menghancurkan kehidupan umat Tuhan. Biar terjadi konflik. Maka dari itu nggak heran
kalau kita percaya Yesus, terus ada konflik dengan orang-orang di sekeliling kita, nggak apa-apa. Tapi kita tetap mengasihi mereka, amin. Itulah, kita jangan melawan karena mereka teman-teman kita adalah saudara-saudara kita, meskipun tidak sepemahaman dengan kita, amin. Dan tugas kita adalah untuk memberitakan kabar baik, bukan mengkristenkan orang. Ingat, saya garis bawahi, bukan mengkristenkan orang, ya. Karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan bicara murid Yesus dan dia bicara relationship dengan Tuhan dan dengan sesama. Buat apa saudara KTP-nya Kristen, tapi relationnya dengan sesama engkau tidak sehat, cuma, ya kan? Karena KTP enggak memberikan jaminan bahwa relasi hubungan kamu dengan Tuhan itu sehat. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya mau jelaskan begini. Dan pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia sharing firman. Dia sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada murid-muridnya supaya dia mengerti. Dan lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bayangin, mengerti kitab suci. Murid-murid Yesus bareng Yesus berapa tahun? Yesus pelayanan berapa tahun? Berapa tahun dia pelayanan? 3,5 tahun. Murid-murid Yesus berada bersama-sama dengan Yesus. Meskipun dia bersama dengan Sang Juru Selamat, masih ada murid-murid yang nggak ngerti tentang kitab suci. Jadi nggak heran ada orang yang rajin ke gereja tapi nggak ngerti firman, atau ada orang yang ngerti firman tapi nggak melakukan. Nah itu yang paling parah, ngerti firman tapi tidak melakukan, ya. Ngerti firman tapi tidak melakukan, itu seperti ahli Taurat atau orang Farisi. Dia hafal semua isi kitab suci, tapi dia tidak melakukannya. Makanya Yesus selalu kutuk dia, lalu kata, hai celakalah, hai ular beludak, ya kan? Wah, dikatai macam-macam lah sama Yesus. Kenapa? Yesus sangat benci dengan kelakuan mereka. Seolah mereka ngerti firman, tapi dia tidak melakukan firman. Tapi Yesus bukan benci sama orangnya tetap Yesus mengasihi. Karena apa? Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya orang-orang tertentu. Karena apa? Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang berarti bukan orang yang benar, tapi orang yang berdosa yang telah hilang. Ya, ada pelacur, ada perampok, ada pembunuh, ya kan? Ada koruptor mungkin. Ya, kalau dia datang kepada Yesus, ya Yesus terbuka karena dia Yesus datang bukan untuk mencari yang sehat, tapi justru yang sakit. Sakit akibat apa? Akibat dosa. Dia sama Yesus disembuhkan karena hanya Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit akibat. Hanya Yesus. Maka dari itu berita yang paling penting dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus apa? Tentang apa? Di sini jelaskan di dalam ayat 40. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus. Nah, ini harus, bukan hanya sekedar lewat, bukan, tapi harus. Harus berarti tidak boleh tidak. Harus berarti tidak boleh tidak, ya. Saya mau tanya, berapa orang yang sudah kamu sampaikan kabar baik? Berapa orang? Atau belum karena malu? Ya. Harus loh di sini, harus disampaikan. Ingat ya, para worship leader, para pelayan Tuhan, para yang mengaku murid Yesus, ya, ini teguran buat kita loh, mengingatkan kita. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Harus, berarti nggak boleh tidak. Siapa yang bertugas? Saya dan saudara. Di mana saja, kapanpun, kemanapun kita berdiri, di situ pasti mukjizat karena ada kuasa. Amin. Ya, oke. Kamu adalah saksi
dari semuanya. Ini bicara kepada murid Kristus pada waktu itu. Kamu adalah saksi dari semuanya yang menyaksikan selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Kamu adalah saksi hidup, saksi mata, melihat perjalanan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan berita pertobatan dan pengampunan. Dan bahkan banyak orang-orang yang disembuhkan dari sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang bisu berbicara. Orang yang buta sejak lahir, Bartimeus. Apa yang kau perlukan? Dia bilang, yang kukerjakan adalah darah supaya mataku bisa melihat. Saya nggak minta uang, saya mungkin nggak minta rumah, tapi supaya aku bisa melihat. Terus dia bilang gini, imanmu menyelamatkanmu. Akhirnya dia lihat. Terus orang lumpuh yang diserambi Salomo, ya kan, yang di kolam Bethesda, setiap ada goyang diangkat, siapa yang rebut nyemplung duluan itulah yang akan sembuh, ya, sampai diangkat. Tapi Yesus cukup berkata, hai orang lumpuh, berjalanlah. Ya, ada kuasa. Dan siapa punya kuasa? Tuhan punya kuasa. Dan murid-muridnya diberikan otoritas, kuasa dari Tuhan. Untuk apa? Menyembuhkan yang sakit, mencelikakan yang buta, membuat orang-orang yang kita doakan yang dari sakit sembuh. Amin. Itu ada kuasa yang menyertai kita karena Tuhan berjanji ada tanda-tanda ajaib yang menyertai murid-murid Yesus. Tanda-tanda ajaib. Mengusir setan demi namaku. Jangan jadi anak Tuhan takut sama setan. Suruh mengusir setan, kamu aja. Takut sian gitu kan. Ada salah satu teman saya, waktu 2 keliling dia pengusiran setan, terus suruh tahu nggak? Yang di sini siapa? Orang lain, kamu aja ya, aku di sini aja. Takut nyerang setannya. Nah, anak Tuhan apa itu? Berarti dia nggak percaya bahwa Yesus yang lebih besar daripada setan. Nah, terus di dalam ayat selanjutnya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijadikan Bapakku. Jadi Bapak kita sudah janji kalau Yesus anakku nanti diambil naik ke surga, nanti aku kirim dong penolong. Jadi Tuhan itu sangat bertanggung jawab, nggak asal-asalan. Mau melayani Tuhan perlengkapi loh, ya. Tuhan perlengkapi tanda-tanda ajaib menyertai kita. Untuk apa? Supaya menyatakan kuasa Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang ecek-ecek, bukan Tuhan yang kaleng-kaleng, tapi Tuhan yang hebat dan luar biasa. Iman itu, ya, dalam hidup anak-anak muda. Amin. Perkataan profetik. Profetik artinya apa? Memperkatakan sesuatu yang belum terjadi seolah itu sudah terjadi. Nah, itu profetik ya. Jadi perkataan kenabian artinya memperkatakan sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah memperkatakannya dengan iman. Itu pasti akan terjadi. Belajar memperkatakan itu. Saya kemarin, saya lihat videonya Pak Jokowi ya. Dia lagi reuni di UGM. Dia bilang cerita dulu dia melamar menjadi pegawai kehutanan katanya. Nggak diterima, apakah dia yang bodoh atau yang nggak cerdas? Kenapa ya? Katanya gitu. Ternyata saya diterima jadi presiden katanya. Jadi dia dia merasa minder waktu itu. Aduh, kenapa ya? Kok saya nggak diterima jadi pegawai kehutanan? Coba kalau dia diterima pegawai kehutanan, mungkin jadi pegawai kehutanan dengan jadi presiden. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Pak Jokowi ya. Akhirnya jadi presiden. Nah, saudaraku, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara. Anak-anak Tuhan punya Tuhan yang luar biasa. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang justru artinya mengaku anak Tuhan, tapi kalah dengan yang lain. Prestasinya, ya kan? Karena apa? Males belajar, males usaha, males. Orang malas mencari banyak, orang rajin mencari pekerjaan. Ya kan, kalau orang malas, aduh, nggak ada mobil, jalan kaki lah. Betul nggak? Berani nggak jalan kaki? Paling
kalau nggak ada mobil. Dulu saya waktu belum ada kendaraan, saya kalau mau doa di sini, saya jalan kaki dari Ramayana ke sana, dari gereja ke Ramayana Costa, dari Vikora, saya jalan kaki. Buat saya sudah biasa, karena saya dulu pernah jalan kaki pada waktu pelayanan di Manado. Saya jalan kaki sekitar 10 km. Ya, saya jalan kaki untuk pergi ke pelayanan karena waktu itu nggak ada duit. Jadi saya jalan kaki. Dan perginya pun ke hutan, ya. Karena di situ ada satu jemaat di tengah hutan. Saya diutus ke sana, saya pergi. Pada waktu saya pergi ke sana, teman saya itu kan ada story ya. Teman saya itu ada salah satu orang Papua namanya dari Madacan gitu ya. Nah waktu dia datang ke itu, dia kaget. Ya, ini dari mana ini? Karena orang Manado kan putih-putih. Dia anak-anak kecil, anak sekolah minggu itu kaget. Dia benar lari-lari ketakutan gitu kan. Karena beda kulitnya. Terus akhirnya temanku akhirnya bisa diterima oleh masyarakat ya. Setelah temanku pulang, saya diutus ke situ. Pada waktu diutus ke situ, pada satu keluarga, dia siapin saya makanan. Makan siang, dia siapin makanan apa? Daging tikus. Dan di situ hanya daging tikus tok, nggak ada yang lain. Coba nasi plus daging tikus, telur nggak ada, telur dadar. Pokoknya daging tikus dicari-cari. Waduh, waktu itu saya belum doyan, gimana ya? Akhirnya saya coba makan. Setelah coba makan ketagihan juga. Sampai sekarang doyan, ya kan? Dan ternyata daging tikus itu paling mahal, lebih mahal daripada di Manado. Satu ekor itu 40.000, 50.000, ya. Jangan main-main loh, tapi bukan tikus rumah, ya kan? Bukan tikus got, tikus kebun, ya, tikus kebun. Kayak dulu juga saya jijik ya. Pada waktu pertama saya pelayanan di sana disuguhin daging tikus, sama teman aku dibohongin. Ini kerbau, kerbau. Pas saya ambil makan, kok kepalanya kayak tikus? Pas saya langsung main kerbau. Karena saya waktu belum doyan. Begitu diutus di tengah hutan itu, satu-satunya makanan ya sudah. Mungkin pada waktu itu kalau manusia daging manusia adanya itu ya dimakan juga kali. Tapi semua katakan hari ini, dimanapun saudara berada nggak usah takut, Tuhan menyertai. Ya, jadi saya pernah pergi pelayanan ke hutan itu, dan saya pernah juga pergi pelayanan beberapa kali lah saya diutus ke daerah yang terpencil, nggak ada listrik, ya kan, terus mandi enak banget ya kalau sih mandi pakai kamar mandi lah, shower itu ya, kalau sini enak ya. Di sana boro-boro ngangkut dari sono sumurnya di sono, ngangkut ember jadi ngangkut ember ya kan, air pakai ember dari turun dari bawah, dari jurang naik ke atas. Jadi sudah ngalamin. Jadi buat saya di Sukabumi terlalu enak. Ya. Enak banget lah pelayanan di Sukabumi. Waktu saya pelayanan di gereja Sukabumi, mobil ada, ya kendaraan ada, ya kan. Jadi pendeta enak banget di Sukabumi, ya kan. Semua dari parkir, dari apa dibayarin sama jemaat ya kan, tinggal reimburse, ya kan, obat sakit semua di cover, enak lah. Makanya kebangetan kalau nggak menginjil, ya. Ya kan. Saya mau katakan hari ini bahwa dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan. Jadi Tuhan mengutus kita, menyuruh kita untuk harus memberitakan apa? Berita pengampunan dan pertobatan kepada semua suku bangsa dimanapun saudara berada. Makanya saya katakan pada anak-anak rohani saya di Jepang, saya juga bilang begitu. Saya bilang kamu harus sampaikan kabar baik di Jepang, kabar baik ya, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit. Ya, berita pengampunan. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ingat, bukan menjadikan orang itu Kristen, bukan, tapi menjadikan orang itu murid Kristus. Ya, berita Injil, berita kabar baik, berita pengampunan itu diberitakan oleh kepada semua suku bangsa. Siapa yang bertugas? Saya dan saudara. Di sini katakan ya, harus ya, bukan numpang lewat. Seperti kalau kita lagi main TikTok, lewat VT, lo saudara boleh like, nggak harus kan? Betul nggak? Betul? Tapi ini harus di like loh, harus di like dan harus di follow, harus diberitakan, di share, ya. Kalau saudara lihat TikTok kan lewat VT, saudara nggak akan boleh like, boleh tidak kan? Dan mereka nggak akan marah, nggak di like tuh nggak marah.
Tapi ini harus di-like dan harus di-share agar berita pengampunan itu sampai kepada semua orang, semua suku bangsa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.